Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. gimana kabarnya? Sehat ya hari ini ya? Sehat. Sehat ya. Kok ada suaranya yang batuk, yang serak-serak itu siapa yang batuk hari ini? Oh, batuk. Ada yang udah mulai pilek enggak? Kamu juga, Bara juga. Ada lagi yang lain yang mungkin udah mulai pilek, flu gitu. Yang meriang, meriang itu apa toh kemarin tuh gak ketemu ya meriang itu ya. Meriang itu Sehat tapi bacanya nggak ya sakit. sehat tapi nggak sehat. Itu Pak sehat tapi nggak sehat. Ya siapa aja nih yang udah mulai badannya agak meriang-meriang. Aduh aku pilek Bukan Pak, aku aduh Pak, aku kakak. batuk. Oh, kakak ya. Tahu nggak gimana caranya agar dalam cuaca seperti ini anak-anak tetap bisa fit, tetap bisa sehat, tetap bisa apa namanya ya? Eh, ya maksudnya tetap dalam kondisi terbaik lah. Gitu. Tahu tahu nggak caranya gimana? Nggak tahu. Yo gampang dong. Yang pertama, konsumsi makanan yang bergizi, vitamin jangan lupa, Sudah. istirahat yang cukup. Itu enough, just enough. Kayak gitu pun kamu dengan pola sehat, insya Allah antibodi badanmu nanti bagus. Oke ya. Jadi ya semoga yang sakit cepat sembuh ya. Yang sehat jangan sakit kan gitu toh. Oke ya. Nah, agar semuanya sehat, mari kita awali hari ini dengan berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah dengan berdoa ya semoga yang pucet-pucet ya Danes itu pucet tuh Danes tuh. Wajahnya tuh kayak kok gak semangat gitu ya. Semoga cepat kembali fit ya Danes ya. Bara juga kembali sehat gitu ya. Jangan lupa banyak istirahat, jangan mainlah hujan-hujanan gitu ya. Dijaga kondisinya sebaik mungkin agar tidak meriang ya. Karena kalau udah meriang itu bahaya. Nanti penyakitnya macam-macam. Kalau udah meriang, udah pilek, udah batuk itu. Nanti penyakitnya tambah anak-anak apa? Tambah emosinan, ya. Tambah gampang marah, gitu. Gampang nangis. Semua harus dituruti. Beli ini harus dibeliin. Nah, susah nanti. Jadi usahakan dalam cuaca seperti ini tetap jaga kondisi. Ya. Pak Berna sempat kemarin tuh beberapa hari, 2 hari itu pakai jaket. Kena AC aja udah nggak enak. Cuman akhirnya pernah makannya tak banyakin, ya minum air putih, vitamin C, gitu. Alhamdulillah juga sekarang udah kondisinya udah baik-baik aja. Oke, anak-anak hari ini kita akan belajar tema ya. Kita akan belajar 2 hal untuk hari ini. Oke, yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu. Ya, anak-anak bisa coba membuka halaman 102. Oke, halaman 102 sudah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang optik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang optik. Ya, apa itu optik? Nah, anak-anak, intinya ya manusia itu memiliki beberapa indera ya. Ada indera penciuman, ada indera perasa, indera penglihatan juga. Nah, ini kita akan belajar lebih detail tentang indera, utamanya indera penglihatan ya. Berarti kalau kita melihat menggunakan apa berarti? Mata, Pak. Ya, menggunakan mata, betul sekali. Mata itu dapat menangkap cahaya ya, serta pantulannya yang berdasarkan dari benda
yang menghasilkan cahaya. Sehingga kita bisa melihat benda-benda dalam kondisi terang. Oke ya. Tetapi manusia itu memiliki keterbatasan dalam melihat. Itu pasti tidak mungkin enggak. Contoh, kamu tidak akan bisa melihat jarak yang lebih dari 1 kilometer itu nggak bisa. Kalian nggak akan bisa melihat benda yang sangat kecil tanpa ada alat bantu. Oke ya. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Oke, Yuna bisa di silent dulu. Oke, kemudian Azam dinyalakan, Zam itu monitornya. Kalau enggak Pak Bran remove lagi lo nanti lo. Ini contoh anak-anak ya. Keterbatasan mata kita ya. Kita tidak mampu membedakan bagian tubuh semut. Yakin kamu bisa melihat bagian-bagian semut. Nah, maka dari itu kita memerlukan alat anak-anak untuk melihat bagian-bagian semut. Ya, dengan menggunakan alat optik namanya ya. Dengan menggunakan alat optik. Ada mikroskop, teleskop ataupun periskop. Nah, pada halaman 102 ya, kita akan berbicara masalah itu. Nah, tentang alat optik. Alat optik itu alat yang digunakan untuk membantu fungsi mata kita agar dapat melihat benda-benda yang tidak dapat dilihat oleh mata. Oke. Coba ada yang bisa menjawab enggak? Manusia bisa melihat bulan, bisa melihat bintang. Itu caranya gimana? Dengan teleskop. Dengan teleskop, betul sekali. Di Indonesia ada enggak yang terkenal? Tahu enggak di mana? Di daerah Bandung sana itu ada tempat untuk untuk melihat rasi bintang dan sebagainya. Itu namanya Bosya. Jadi untuk melihat itu di sana itu ada teleskop teropong itu gede banget. Itu bisa dilihat menggunakan alat itu di Bosya namanya. Pak Bra pernah ke sana, pernah dulu sekali. Pak Bra lihat itu ya kaget. Ada kayak teleskop gitu tapi gede. Itu bisa melihat bintang-bintang atau benda yang tidak bisa kita lihat menggunakan mata. Kita bisa lihat, oh ternyata tuh bintang itu bentuknya nggak kayak bintang yang kita tahu sekarang ya gitu. Kalau bintang sekarang kan bentuknya kayak gimana? Kayak bintang gitu toh. Itu enggak ternyata. Ya, jadi kita bisa melihat benda-benda dengan bantuan alat optik itu. Nah, nggak cuma itu, kalian juga bisa melihat benda-benda yang kecil ya. Benda-benda kecil yang nggak bisa dilihat mata. Ya tadi contohnya bagian-bagian semut. Menggunakan apa? Menggunakan mikroskop. Ya, itu yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, alat optik itu alat-alat yang menggunakan lensa, cermin, itu menggunakan atau memanfaatkan sifat-sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Jadi terus benda itu terus bisa melihat itu enggak. Kalau ada cahaya bisa digunakan, kalau enggak ada cahaya enggak bisa digunakan. Kamu mau lihat benda yang kecil banget pakai mikroskop. Ya. Tapi kamu dalam keadaan gelap gulita, enggak ada penerangan, itu juga enggak bisa digunakan. Jadi benda-benda itu akan bisa digunakan kalau ada cahaya. Ya anak-anak sekarang bertanya, pernah enggak yang pegang kaca pembesar? Ada yang pernah pegang? Yang kayak detektif-detektif itu toh? Itu coba kalau dipakai dalam kondisi gelap gulita, emangnya fungsi? Enggak ada. Enggak bisa. Itu membutuhkan bantuan sinar matahari yang dipantulkan. Nah, alat optik itu yang dimaksud alat optik ilmiah itu mata. Jadi mata kita itu kalau dalam segi sains itu alat optik anak-anak, tapi alamiah. Ya, kalau buatan itu yang dibuat oleh manusia, contohnya kacamata, lup, kaca pembesar, mikroskop, teropong, kamera dan lain sebagainya. Mata itu juga kacamata itu juga alat optik loh, serius. Contoh Pak Perdana. Pak Perdana -4. Karena dulu terlalu banyak nge-game, terlalu banyak baca sama tidur dalam keadaan gelap. Akhirnya matanya Pak Perdana itu -4 sekarang. Kalau Pak Perdana nggak pakai kacamata, Pak Perdana itu nggak akan bisa lihat gambar yang detail. Gitu. Jadi harus deket gitu baru kelihatan. Kalau ini dilepas kacamatanya, Pak Perdana itu nggak bisa lihat komputer nih, hurufnya apa aja nggak kelihatan. Maka dari itu kacamata perlu untuk digunakan. Itu ya. Jadi alat optik itu ada dua. Ilmiah, alamiah. Kalau alat optik alamiah itu ya matamu itu.
Tapi kalau alat optik buatan itu yang dibuat oleh manusia. Contohnya tadi itu ada kacamata, loop, kaca pembesar. Oke, sekarang berikutnya mata. Kalau kamu tahu mata, mata itu apa tuh, Pak? Mata itu ya telur mata sapi loh. Mata itu apa? Matahari, Pak. Kamu yang Bu ingat-ingat belanja terus. Nah, mata itu salah satu bagian yang ada di dalam tubuh kita. Ya, mata itu berfungsi untuk menerima, memfokuskan, mentransmisikan cahaya melalui lensa mata. Nah, intinya di dalam mata itu banyak sekali bagian-bagian sangat penting. Ada retina, ada pupil, ada saraf, ada kornea, macam-macam. Makanya ada kalimat gini, kalau kamu udah capek main HP, selesai udah. Jangan dipaksakan karena berbahaya untuk kesehatan mata. Serius. Kamu coba aja praktek. Kamu lihat HP. Sehari full. Kira-kira apa yang terjadi? Yo, siapa bisa jawab coba? Pusing. Pusing, apalagi? Mata akan mudah rusak. Mata mudah rusak, apalagi? Kita Yang cepat paling kejadian setelah itu. burem. Burem, bener, apalagi? Ada yang bisa jawab? Oke, tak kasih tahu jawabannya. Jadi anak-anak, itu pernah kejadian sama anaknya Pak Perdana. Oke, pernah kejadian sama anaknya Pak Perdana. Itu saat dia dulu habis opnam, dia itu kan main HP terus. Oke ya, dia main HP terus, itu matanya itu di bawah mata ini hitam gitu, warnanya hitam gelap gitu, terus matanya agak berdulu gitu. Terus ini tuh menebal, karena terlalu capek dipakai untuk HP terus. Nah itu kalau diterus-teruskan itu bahaya. Ya itu bahaya, itu bisa merusak fungsi mata dengan baik, entah nanti mungkin bagian pupilnya, bagian korneanya atau apanya gitu. Makanya usahakan kalau anak-anak bermain HP atau bermain game dibatasi waktunya. Ya, dibatasi, jangan berlebihan. Bahaya itu nanti. Oke ya. Ini bagian mata. Jadi kita harus jaga ini. Karena kalau manusia nggak punya mata, nggak bisa lihat, aduh gimana nanti kamu lihat. Kamu nggak bisa lihat hamburger kayak gimana bentuknya. Kamu cuma bisa bayangke. Gitu. Coba bayangkan kalau orang nggak bisa melihat. Nah, ya, dibayangkan ya, orang nggak bisa melihat ya. Dia dikasih tahu bola. Kira-kira dia bisa enggak membayangkan bentuk bola gimana tanpa dia melihat? Bisa enggak kira-kira? Nggak bisa. Ya, makanya kalian harus bersyukur Allah menciptakan kalian dalam keadaan yang sempurna. Harus bersyukur. Coba kalian diberi satu aja bagian tubuh kalian nggak berfungsi. Misalnya mata. Matanya berapa? 2 atau? Satu aja nggak berfungsi. Susah enggak kira-kira? Susah nanti. Ya, jadi kalian harus banyak bersyukur karena Allah sudah memberi kalian tuh dalam keadaan yang sempurna. Ya. Cara bersyukurnya gimana? Ya dengan cara merawat, menjaga mata itu tetap sehat. Gitu. Nah, bagaimana Pak nanti kalau matanya kita rusak? Nah, gitu. Berarti kan kita butuh alat bantu untuk melihat. Apa itu? Kacamata. Ya, itu digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak bisa melihat atau yang memiliki kelainan. Contohnya Pak Perdana, minus kayak gitu. Kemudian ada mikroskop. Nah, mikroskop ini itu merupakan alat optik anak-anak yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil yang tidak dapat dilihat. Nah, caranya gimana mikroskop itu? Dia caranya itu memperbesar ya, bayangan sehingga benda yang kecil itu terlihat lebih gede. Kalau kamu besok mau jadi ilmuwan, kalau kamu besok mau jadi dokter, kamu nanti pasti akan sering praktek di lab yang di situ ada mikroskop. Untuk melihat kuman-kuman kecil, untuk melihat bakteri itu kan pakai mikroskop semua. Nah, lembu kira pakai apa? Pakai mata gitu, nggak kelihatan. Bayangin loh, bakteri loh cara lihatnya gimana? Gimana coba? Kamu bisa lihat bagian semut semut merah itu loh, yang kecil-kecil kalau gigit sakit tuh loh. Kamu tahu tuh kepalanya di mana dia, bokongnya di mana, perutnya di mana, jarinya punya berapa? Yakin? Abdillah bisa tahu. Semut, oh Pak,
Pak, semut ini ternyata Pak, punya anak itu ada bayinya loh. Yakin kelihatan kamu? Semut yang kecil merah itu loh. Enggak. Maka dari itu perlu alat bantu, ya namanya mikroskop. Ini bisa untuk membantu kita melihat benda-benda yang kecil, yang susah untuk dilihat. Berikutnya, setelah mikroskop, nah ini ada kamera. Kamera ini digunakan untuk menghasilkan foto. Ya. Cara kerjanya gimana? Hampir sama dengan mata. Ya, dia hanya memfokuskan pada lensa, kemudian ditangkap pada sensor kamera. Jadi gambar yang ditangkap itu gambar nyata. Ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi foto berdua, ketika dicetak, ya gambarnya berdua. Misalnya nih, contoh Azam sama Lutfi foto nih, gayanya gini. Tiba-tiba ketika dicetak, gayanya gini, tengah-tengahnya ada nggak kelihatan gitu. Nggak mungkin. Ya, itu mustahil. Jadi foto itu bayangannya nyata, sesuai dengan objek yang dijepret. Kalau kalian gayanya gini, ya gini. Nggak mungkin terus tiba-tiba di foto gayanya berubah, itu nggak mungkin. Apalagi yang bahaya gini. Deren foto sama maminya. Tiba-tiba waktu cetak, ternyata fotonya sama bapaknya. Nah, nggak mungkin itu. Ya, jadi harus tetap sesuai dengan gambar aslinya atau objek aslinya ketika saat difoto. Berikutnya, nah ini Pak Bernani yang seneng ini. Teleskop. Nah, ini. Nah, teropong merupakan alat optik yang digunakan ya, atau teleskop ya, untuk melihat benda-benda yang jauh. Ya. Jadi bisa melihat benda jauh tanpa kita harus pergi ke sana. Nah, kalau nggak gitu yang kayak tentara-tentara itu loh, yang ada kayak gini tuh, yang pakai infrared itu bisa melihat itu. Oh, itu ada musuh tuh di balik tembok, itu bisa kelihatan, pakainya infrared. Ya, pakainya ada teknologinya itu bisa. Misalnya benar sini tak teropong sini. Wah, tak teropong ini. Oh, ternyata itu Rayhan sama Kera lagi makan onde-onde misalnya, kelihatan bisa. Oh, ini ternyata Rana itu lagi main sama kucing ya. Tapi kucingnya bisa bahasa Inggris misalnya. Nah, itu Pak Brana kalau punya alat kayak gitu bisa. Namanya teknologi ya. Itu ditemukan oleh apa namanya Galileo. Jadi benda-benda yang saat ini ada itu ditemukan oleh tokoh-tokoh pendahulu. Orang zaman dahulu dia nggak mungkin bisa terbang. Sekarang bisa terbang. Naik apa? Pesawat. Dulu orang terbang hanya naik pesawat. Terus berubah lagi apa pakainya? Terjun payung. Bisa terbang dia. Terus ganti lagi, ada teknologi lagi, pakai apa? Pakai para layang, kayak layang-layang tapi ditaruh di atas badan gitu. Itu bisa. Jadi dengan lambat laun, dengan waktu itu teknologi berkembang. Ya. Siapa tahu sekarang kamu cuma diem gini, tiba-tiba datang makanan loh. Siapa tahu? Orang zaman sekarang tinggal tidur toh, lihat TV. Kamu nggak harus pergi ke TV toh untuk merubah channel. Pakai apa? Pakai remote. Kamu tinggal duduk cetik-cetik. Siapa tahu besok ada teknologi ya. Kamu enak-enak di kamar mandi, airnya turun sendiri pakainya sensor tangan. Sekarang udah ada kayak gitu. Di hotel-hotel itu udah nggak pakai tombol, pakainya sensor. Makanya jangan kaget kalau kamu masuk ke hotel yang kelasnya bintang 4 ke atas. Kalau jalan tiba-tiba loh, Pak itu lampunya nyala sendiri. Loh, Pak, itu lampunya mati sendiri tuh. Wah, horor ini Pak hotelnya. Ada penunggunya Pak. Aku takut. Enggak, itu pakainya sensor. Ya pakainya sensor. Jadi kalau kamu lewat, nanti itu akan nyala otomatis. Kalau kamu udah radius berapa meter udah jauh dari area sensor itu, nanti mati sendiri. Itu bisa kayak gitu. Kok kira Pak ada hantunya? Enggak, itu teknologi namanya. Kayak Abdillah, ya. Latihan sepatu roda. Cuek. Loh, besok siapa tahu ada sepatu roda yang ketika diinjak langsung keluar roketnya. Jadi bus, banter kayak mobil balap. Mus gitu sampai ke laut, sampai ke gunung gitu. Wah, wabrak kabeh. Mungkin nggak kayak gitu. Mungkin aja. Semua itu serba mungkin karena apa? Adanya teknologi. Oke ya, ini teleskop ya tadi untuk membantu aktivitas manusia melihat benda-benda yang jauh. Berikutnya yang banyak ditemui,
Loop kaca pembesar. Nah, itu yang paling sederhana. Ya, terbuat dari lensa cembung, berfungsi untuk mengamati benda kecil. Tapi dia terbatas. Nggak bisa terus benda kecil banget itu, nggak bisa. Jadi dia terbatas kalau loop itu. Nah, sekarang kita udah tahu nih, tadi ada alat optik apa aja itu tadi. Satu. Yuk, siapa yang bisa nyebutin? Loop. Loop, terus berikutnya mikroskop, Kacamata. terus kacamata apa lagi? Teleskop. Teleskop. Nah, itu yang paling gampang. Kalau yang alamiah pada tubuh manusia apa? Mata. Mata. Oke. Nah, ini sekarang. Manfaat optik dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini. Kalau untuk kegiatan dokter, ya, digunakan untuk mengamati benda-benda yang kecil atau mungkin virus, bakteri, atau hewan apa. Nah, itu diamati di lab ya, oleh dokter, oleh ilmuwan. Itu. Kemudian menggunakan kacamata tadi ya sudah ya untuk mempermudah seseorang dalam membantu. Terus ini, nah ini kalau kamu mau lebaran nanti ada yang namanya sidang isbat. Nah nanti di beberapa tempat di Indonesia itu dia melakukan melihat bulan menggunakan alat, menggunakan teleskop, menggunakan teropong. Itu dilihat apakah ini bulannya udah sekian derajat. Oh kalau udah berarti besok kita lebaran. Nah gitu. Ini sering ini dilakukan ini ya. Setiap tahun ini ya, dilakukan oleh umat beragama Islam. Islam. Nah, berikutnya ini ya sopo ki ayo adik sopo kuwi. Oh. Ayo mirip sopo ki ya. Nah, ini kaca membesar ya yang biasa digunakan itu juga banyak dijual di beberapa tempat. Terus ini hobinya anak-anak ini jepret-jepret foto-foto ya. Ini bisa digunakan untuk kegiatan atau hobi. Nah, jadi alat optik itu bisa bermanfaat untuk semua manusia ya, asalkan digunakan dengan cara yang baik. Oke. Nah, ini tentang optik ya. Tentang optik pada halaman 102. Oke. Berikutnya ini kita akan belajar sebentar tentang sila keempat dan sila kelima. Nah, ini tentang sila Pancasila ya. Sila Pancasila. Kalau kalian sudah kelas 4, ya, kalau sudah kelas 4 harusnya tahu mana ini sila pertama, lambangnya apa gitu. Oke ya. Sila kedua lambangnya apa, kalimatnya apa harus hafal ini. Ya. Kalau nggak hafal waduh, berat, harus hafal. Jadi sila ini tentang apa itu harus tahu. Nah, ini kan udah kelas 4. Nah, ini pada subtema 1 kita belum bahas kemarin ya. Ini sila keempat. Lambangnya banteng. Banteng itu melambangkan hewan yang suka berkumpul. Ya, ini sudah kita bahas kemarin ya. Nah, ini contoh sikapnya. Sila keempat tuh, musyawarah, terus berdiskusi, menentukan, oh kita mau liburan kemana nih, kita mau kemana nih. Gitu. Itu bisa kita gunakan untuk sila keempat. Kemudian ini, ya, berkaitan dengan sikap kepahlawanan anak-anak. Nah, berkaitan dengan sikap kepahlawanan. Kemarin anak-anak sudah membaca beberapa teks juga, kemudian juga sudah melihat apa namanya peta pikiran kemarin yang udah praktek itu ada Sultan Hasanuddin sama siapa kemarin itu satunya Imam Bonjol ya. Nah itu banyak sikap yang dapat kita teladani anak-anak. Oke ya, banyak yang bisa kita teladani dari beberapa tokoh ya. Nah, untuk kegiatan hari ini, kita masuk pada materi tadi itu. Apa namanya? Tentang tokoh ya. Kita masuk materi tentang tokoh. Nah, sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh tokoh. Nanti Pak Perdana akan memberikan link di grup WhatsApp anak-anak ya. Tentang apa? Tentang sikap-sikap kepahlawanan ya dan pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia.
Silahkan nanti video itu bisa kalian amati, ya bisa anak-anak cermati ya beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Oke, tokoh-tokoh tersebut sangat terkenal ya. Nah, intinya ini tokoh pada zaman kemerdekaan nih ya, yang telah berjasa, kemudian memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap rakyat Indonesia utamanya. Nah, ini banyak sikap yang kita bisa teladani dari tokoh tersebut. Ada Insinyur Soekarno, ya. Ada lagi R.A. Kartini, Muhammad Hatta, Sudirman. Nah, ini banyak sekali beberapa juga yang lain nanti. Nah, silakan ya, nanti anak-anak bisa cermati video yang Pak Perdana berikan. Ya. Video yang Pak Perdana berikan, silakan dipelajari, dibaca materi yang ada di situ. Kemudian setelahnya Pak Perdana akan beri tugas. Oke. Tugasnya nanti Pak Perdana share di Google Classroom. Oke. Silakan nanti anak-anak kumpulkan tugasnya di Google Classroom. Oke. Ini langsung saja Pak Perdana kirim tugasnya. Ya. Setelah ini anak-anak silakan dapat mengakses Google Classroom. Oke. Tugasnya apa? Kegiatannya. Nah, oke. Kegiatan hari ini. Ya. Kegiatan hari ini 1. Mengamati video yang ada pada grup WA. Oke. Ini step pertama, diamati dulu videonya. Kemudian yang kedua, tuliskan. Apa saja yang kamu ketahui. Oke. Itu di situ ada banyak loh tokohnya. Enggak cuma satu tokohnya. Nah, tulis aja, enggak usah banyak-banyak. Enggak usah banyak-banyak, ya. Dituliskan dan tidak usah apa? Banyak. Oke ya, misalnya kan tadi Soekarno dijelasin Bapak proklamator ini kan banyak. Nah, itu kamu cari aja yang singkat. Ya, yang singkat, yang sekiranya itu cukup. Jadi mungkin hanya 1 atau 2 kalimat aja. Oke. Itu kamu tuliskan di buku tulis. Oke ya. Silakan nanti tuliskan di buku tulis. Nah, ini videonya sudah Pak pernah kirim hari ini. Oke. Kegiatan pembelajaran untuk mengenal tokoh nasional. Oke, udah Pak pernah tulis di situ. Silakan nanti diamati, tuliskan apa saja yang kamu ketahui. Ya, nggak usah banyak-banyak. Misalnya R.A. Kartini dia menulis buku apa, terus kemudian Jenderal Sudirman itu dia bagaimana, silakan dituliskan aja, singkat. Ya. Kemudian yang ketiga, foto ya tulisanmu, ya, atau foto hasil pekerjaanmu. Oke. Yang keempat, kirim ke Google Classroom. Bentar. Batas waktunya, Pak. Sebentar. Belum kok takon batas waktunya, Pak. Tetap ya, hari Sabtu tanggal 19 November 2021. Usahakan kalau mengerjakan itu tidak usah menunggu, Sukanya kok nunggu gitu loh. Oke ya. Ini udah Pak Pak, Perdana. Sabtu kan tanggalnya 20, Pak. Oh iya Allah ya, bener-bener lupa hari ini tanggal 19 ya. Untung diingetin. Makasih. Aduh, ini nolnya nggak bisa kan. Nah, ginilah wes. Nolnya nggak bisa ini. Tuh nolnya rusak ini. Nggak mau nyala nih. Oh ini mau, alhamdulillah. Dah. Oke, makasih udah diingetin ya. Ini untuk kegiatan hari ini. Oke. Videonya sudah Pak Perdana
apa namanya? Udah Pak Perdana kirimkan. Ini Pak Perdana screenshot ya. Langsung Pak Perdana kirim ke WhatsApp grupnya anak-anak. Silakan nanti bisa dikerjakan. Dikumpulkan ke Google Classroom. Oke. Nah, itu saja untuk hari ini. Ya, Pak Perdana habis ini mau ke LP3 UNES ada acara. Ketemu seseorang. Silakan tugasnya dikumpulkan. Ini Pak Perdana sudah merekap apa namanya? Nilai-nilai anak-anak ya. Alhamdulillah hanya 2-3 anak yang nilainya kurang. Kemarin sudah Perdana rekap semua, mayoritas anak-anak nilainya sudah pada bagus ya, nilai tugas macam-macam. Baru sampai yang belum itu tugas terakhir. Tugas terakhir terus sama matematika itu belum Pak Perdana koreksi, sama yang tugas apa Rehan kumpulkan itu, terus apa namanya itu Ganes kemarin tuh waktu membuat peta background, terus ada matematika satu lagi, sama terakhir tugas bahasa Jawa belum Pak Perdana masukkan yang nilai-nilai. Tapi insya Allah overall anak-anak sudah bagus. Hanya tinggal 2-3 anak aja yang sangat-sangat minim mengerjakan tugas. Ya, yang bagi yang merasa, ayo tugasnya dikumpulkan dari Pak Perdana, daripada Pak Perdana tegur orang tuanya. Ayo Bu, ini silakan dikumpulkan. Kalau yang udah merasa Pak, aku tertib Pak, aku rutin, ya sudah, itu bagus, lanjutkan. Kalau yang merasa, iya Pak, kayak aku Pak nggak pernah ngumpulin tugas, nah silakan diperbaiki. Oke ya, bisa? Bisa ya? Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak ada? Enggak ada. Tidak ada ya. Untuk info, besok hari Senin, silakan anak-anak membawa gunting dan lem. Hari Senin kita akan belajar matematika. Oke? Pak Perdana nggak akan share ke grup ya. Anak-anak harus tanggung jawab untuk apa yang sudah Pak Perdana sampaikan. Hari Senin kita membawa apa? Gunting sama lem. Oke, gunting sama lem. Oke ya. Hari Senin. Kita masuk PTM seperti biasa. Terus minggu depan kita masih PTM lagi, habis itu kita tes. Tesnya tanggal 2 Desember. Mantap toh? Ya, oke ya. Mungkin itu aja dari Pak Perdana untuk hari ini. Terima kasih sekali untuk anak-anak sudah mau hadir. Nah, sebelum kita akhiri, selalu jepret dulu. Siap ya? Suatu, nah, Pak Perdana nulisnya 1, 2, 3. Tahan dulu, ditahan gaya nih. Oke, finish. Pak Perdana kirim ke grup anak-anak. Ini foto. Ini udah Pak Perdana kirim ke grupnya anak-anak. Udah ya, itu aja dari Pak Perdana. Ini Pak Perdana 9:30 sudah harus sampai sana soalnya. Intinya Pak Perdana terima kasih sekali. Anak sudah mau hadir hari ini. Silakan tugasnya bisa dikumpulkan ya di Google Classroom untuk tugas pengumpulan hari ini. Oke, itu saja dari Pak Perdana ya. Pak Perdana terima kasih. Pak Perdana akhiri untuk pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Itu aja anak-anak. Terima kasih untuk semuanya. Salam buat ayah bunda di rumah. Oke ya. Pak Perdana akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi